Apa kamu pernah dengar perang di mana dua kubu yang bertempur ternyata sama-sama dari tim yang sama? Yup, ini beneran pernah kejadian. Tahun 1788, ribuan tentara Austria saling bunuh cuma karena salah paham dan minuman keras. Waktu itu Eropa lagi panas-panasnya gara-gara konflik antara Kekaisaran Austria dan Kesultanan Ottoman, Turki. Austria pengen nunjukin kalau mereka masih kekuatan besar di Eropa Tengah. Pasukan Austria yang besar banget, lebih dari 100.000 orang dari berbagai etnis seperti Jerman, Hungaria, Kroasia, dan Italia, lagi bersiap di dekat sungai kecil di wilayah Rumania modern, namanya Karansebes. Tapi karena mereka campuran dari berbagai bangsa, banyak yang nggak ngerti bahasa satu sama lain. Nah, disinilah kekacauan mulai disulut. Suatu malam di bulan September tahun 1788, sekelompok prajurit Austria keluar dari perkemahan buat nyari posisi strategis. Di tengah jalan mereka malah ketemu rombongan pedagang lokal yang jualan arak, minuman keras khas setempat. Awalnya cuma beli sedikit buat pemanasan. Tapi lama-lama suasana makin rame, musik mulai diputar, dan prajurit yang harusnya patroli malah jadi pesta. Beberapa jam kemudian rombongan lain dari unit Austria datang dan pengen ikut minum juga. Tapi kelompok pertama nggak mau bagi. Mulailah teriakan, dorongan, sampai perkelahian kecil. Salah satu dari mereka teriak, "Turki! Turki datang!" Padahal nggak ada musuh sama sekali. Tapi karena malam gelap, suasana kacau, dan semua orang udah agak mabuk, panik pun menyebar ke seluruh camp. Unit di belakang dengar teriakan itu dan langsung mikir, "Wah, musuh nyerang!" Mereka mulai nembak ke arah suara, padahal yang mereka tembak itu temannya sendiri. Dalam hitungan menit, seluruh perkemahan berubah jadi kekacauan total. Bayangin, ribuan tentara dari berbagai daerah ngomong pakai bahasa yang beda-beda, semuanya panik dan saling tuduh. Yang satu bilang halt, berhenti, dalam bahasa Jerman. Tapi unit dari Hungaria dengarnya kayak, "Tuhan," dikira seruan perang dari pasukan Turki. Maka nembaklah mereka ke arah suara itu. Kuda-kuda lari panik, merobohkan tenda, merusak meriam, dan bahkan jenderal-jenderal pun ikut bingung. Dalam beberapa jam, lebih dari 10.000 tentara Austria jadi korban, karena mereka saling tembak sendiri. Sementara itu, pasukan Turki beneran, yang tadinya masih jauh, baru datang 2 hari kemudian. Dan yang mereka temuin, cuman ladang penuh mayat dan perlengkapan perang yang ditinggalin Austria. Tanpa susah payah, mereka tinggal masuk dan merebut kota Karansebes dengan mudah. Setelah kejadian itu, pasukan Austria mundur dengan malu luar biasa. Nggak ada kemenangan, nggak ada pahlawan, cuman kekonyolan besar yang dicatat sebagai salah satu friendly fire paling fatal sepanjang sejarah manusia. Kaisar Joseph II yang memimpin langsung kampanye itu disebut-sebut sangat kecewa dan murka. Tapi ya gimana, mau marah ke siapa? Semua pihak adalah korban dan pelaku sekaligus. Peristiwa Karansebes ini nggak cuma bikin Austria malu di mata dunia, tapi juga menunjukkan betapa pentingnya komunikasi dan koordinasi dalam militer, apalagi di pasukan multinasional. Setelah tragedi ini, Kekaisaran Austria mulai menata ulang sistem komando dan bahasa komunikasi antar unit militer mereka. Dan kejadian ini masih diajarin di Akademi Militer Eropa sampai sekarang, bukan sebagai contoh keberanian, tapi sebagai pelajaran mahal dari kebodohan massal. Kadang, kekacauan terbesar bukan datang dari musuh di luar, tapi dari kebingungan di dalam diri sendiri. Kalau satu tim nggak ngerti arah dan kehilangan komunikasi, bahkan pasukan sebesar Austria pun bisa kalah tanpa musuh menembak satu peluru pun. Jadi, entah dalam hidup, kerja, atau hubungan, jangan biarkan miskomunikasi berubah jadi perang Karansebes versi lo sendiri.